Fisika 23. Dan di sini aku akan menemani kalian untuk belajar bareng-bareng tentang khususnya UTS, bab UTS, medan elektromagnetik gitu. Dan di sini mungkin aku juga kalau misalkan ada yang salah atau apa langsung dikasih tahu aja. Kalau misalkan ada yang mau nanya atau mau ngomong, bisa langsung ngomong aja gitu. Gak perlu nunggu. Oke, mungkin aku bakal coba share screen dulu bentar ya. Oke, sebelumnya udah kelihatan belum share screen guys? Pas. Oke, ya udah. Mungkin sebelum mulai kita coba bahas dulu aja kayak dikit aja tentang apa aja yang ada di UTS gitu yang udah kita pelajarin gitu. Kan pertama-tama tuh kita udah belajar tentang medan elektrostatik gitu, tentang hukum Gauss, dan di bab UTS ini akan banyak digunakan tentang hukum Gauss gitu. Ngitung lagi yang bentuknya ini kan kayak gini, integral E dot dA sama dengan Q plus per epsilon 0, atau dalam bentuk diferensialnya itu adalah del dot E itu sama dengan rho per epsilon 0. Nah, terus juga di sini karena kita dalam bab tes itu meninjau adalah medan listrik yang statis, maka eh, del cross E itu dia bernilai 0 gitu. Dan juga di sini ada hubungan antara eh, medan listrik dan juga potensial listrik itu, di mana eh, medan listrik itu adalah gradien dari potensial gitu, atau sebenarnya kalau misalnya kita tahu rumus umumnya kan S dengan K Q per R kuadrat gitu, dan V itu adalah K Q per R gitu. Oh ya, BTW, Xiaoqi, ini direkam nggak ya? Oh, nggak usah. Di record nggak? Sorry, oh dari record. Nggak Udah tahu pas. deh. Oh deh. Oke. Nah, terus juga ini ada eh, energi yang tersimpan dalam sistem. Energi sebenarnya bisa dicari pakai antara, kalau misalkan medan listrik yang diketahui ya bisa bisa pakai medan listrik kayak gini, ataupun bisa juga pakai yang kalau nggak salah itu setengah, terus KV gitu loh. Q dikali sama potensialnya gitu. Nah, terus juga itu adalah gambaran umum ya. Kayaknya kalau buat di buat di bab yang awal, dan juga kalau buat energi sih kayaknya jarang jarang keluar ya. Yang paling penting itu tentang hukum Gauss, dan juga definisi ini nih, medan listrik si E sama potensial listrik gitu. Nah, terus selanjutnya ini ada tentang Laplace gitu. Sebenarnya Laplace kan variasinya banyak ya. Cuma di sini aku bakal ngambilnya Laplace yang dalam koordinat bola aja, dan juga dia memiliki eh, simetri azimut gitu, sehingga yang tersisa tuh solusinya hanya ada solusi dari R sama theta aja. Nah, ini kalau misalkan diselesain eh, yang tadinya dari bentuknya itu del kuadrat V, itu tuh kan ini persamaan Laplace untuk ini kan, untuk untuk koordinat bola yang memiliki simetri azimut. Nah, jadi dia nanti solusinya itu tuh hanya tersisa solusi R sama theta gitu. Misalkan kita nyarinya tuh menggunakan R sama theta lah, pokoknya aku lupa tulisannya gimana. Pokoknya dia nanti hasilnya kayak gitu, dan juga nanti ini adalah untuk R-nya, solusi untuk R-nya, dan ini adalah solusi untuk theta-nya dengan menggunakan perpisahan variabel gitu, pemisahan variabel. Nah, itu. Nah, terus buat ini bab selanjutnya itu adalah bab yang di elektrik gitu. Nah, ini di bab di elektrik ini aku tuh kemarin tuh banyak yang ngelepas bab di elektrik, padahal sebenarnya bab di elektrik tuh dia tuh simple, maksudnya sama persis, bahkan kayaknya hampir sama kayak yang bab awal. Yang ngebedain tuh hanyalah E-nya epsilon 0 itu epsilon 0 lah. E-nya itu bukan epsilon 0 gitu. Bukan epsilon 0. Jadi yang ngebedain ini doang gitu. Jadi karena ininya berbeda, terus kayak bakal muncul
ada yang namanya P gini. Nah, di mana P ini adalah epsilon 0 dikali ini XE dikali sama medan listrik. Nah, jadi yang ngebedain sebenarnya kalau misalkan di bab terakhir itu adalah cuma ini doang. Jadi konsepnya benar-benar ini aja gitu. Yang ngebedain tuh ini sama dia tuh bakal muncul ada yang namanya udah nulis lagi. Namanya kalau nggak salah apa ya? Sigma boundaries ya kalau nggak salah. Sigma boundaries atau rapat muatan terikat. Rapat permukaan terikat tuh adalah kalau nggak salah P didotkan sama entropi. Terus kalau misalkan yang arusnya atau yang rho, rapat volume terikatnya kalau nggak salah adalah del dot P. Ya. Ada minusnya atau nggak ya, aku lupa apa gini. Nah jadi yang ngebedain cuma itu aja. Dia tuh cuma epsilon itu nggak sama dengan epsilon 0 dan muncul yang namanya rapat permukaan terikat sama rapat volume terikat gitu. Makanya bisa dibilang bab keempat ini simpel gitu. Oke, nah itu adalah sekilas ini ya review materi gitu, review materi dari bab awal sampai bab akhir gitu apa aja. Nah, mungkin kita bakal cobanya kita akan coba jawab dulu dari soal UTS kita kemarin tuh yang kita udah kerjakan. Oke, mungkin kita bakal pertama itu masuk ke materi tentang elektrostatis, soal materi elektrostatis. Di sini soal pertama itu katanya diberikan suatu medan vektor dalam ruang tak terbatas dengan E itu berarti kan medan listriknya dikasih itu adalah A per R kuadrat dikali sama E pangkat min BR atau P gitu. Dengan A dan B ini merupakan sebuah konstanta positif. Dan juga R ini adalah jarak radial dari titik asal ruang ke suatu titik pengamatan. Dan juga di sini dikasih informasi tambahan bahwa uh, fungsi medan vektor R topi per R kuadrat itu tuh memiliki titik singularitas gitu di titik asal sumbu yaitu di titik R dengan 0 kan. Kalau misalkan dia R dengan 0, maka dia akan mulai tak hingga. Makanya ada yang namanya singularitas gitu. Nah, terus ini dikasih informasi juga bahwa del dot R topi per R kuadrat itu tuh akan menghasilkan 4pi ini adalah delta Dirac. Nah, nah, sekarang kita akan coba jawab dulu. Mungkin ini soalnya akan kebohin dulu. Kita akan coba jawabnya kayaknya satu soal, dua, tiga, empat, lima. Coba 5 soal. Kalau misalkan cukup nanti kita bakal jawab lagi yang lain. Oke. Nah, kita akan coba jawab dulu yang A gini. Nah, ini tunjukkan bahwa medan vektor yang diberikan ini merupakan medan yang elektrostatik. Nah, kalau misalnya kayak ini kan gampang ya, bahwa syarat dari medan elektrostatik itu adalah syarat medan elektrostatik. Syarat medan elektrostatik itu adalah curl-nya itu tuh harus bernilai 0 kan. Baik, kalau misalnya kayak gitu, kita tinggal curlkan saja medan medan magnet yang diberikan gitu. Maka del cross ini, cross apa ini? CE-nya berarti nggak usah deh, kita gini aja. Del cross E. Sekarang kita ambilnya dalam koordinat bola 1 per R kuadrat nih ada di cheat sheet biasanya 1 per R kuadrat kali sin theta terus ini kayak gini dikali sama ini R topi R theta topi R sin theta V topi terus ini curlnya D per DR D per D theta ini D per dV ya. Nah, sekarang ininya adalah komponen FR. Karena kita di sini E ya, berarti kita pakainya ER. Ini E, R E theta. Terus R sin theta, E theta. Nah, sekarang sebenarnya kalau misalkan mau nggak dihitung ya, ini kan sebenarnya cuma tahu ya bahwa si E-nya itu hanya memiliki komponen R saja gitu. Makanya kalau misalkan dia cuma memiliki satu komponen, kalau itu biasanya selalu bernilai 0 gitu. Cuma kita bakal coba masukin aja, kan berarti ini 1 per R kuadrat sin theta
dikali sama ininya adalah R topi. Kita tulis ulang R theta topi, R sin theta topi, ininya D per dr, D per d theta, D per dv. Terus ini untuk yang ER itu berarti kan yang komponen R. Ini kan ada nilainya, yaitu A per R kuadrat dikali E pangkat min BR. A per R kuadrat dikali E pangkat min BR. Sedangkan yang komponen tetanya, ini kan R dikali E theta ya. Maka karena E theta tetap 0, maka hasilnya 0. Begitu pula dengan ini 0 gitu. Nah ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan apa? Aturan Cramer kalau nggak salah ya namanya. Jadi dia ambil salah satu baris atau kolom. Jadi di sini misalkan untuk yang awal itu adalah R topi. Yang sini berarti kita hitung determinan yang ini. Maka D per D theta dikali sama 0 dikurangin sama D per dv kali sama 0. Nah ini terus kita ini ditambah karena dia di sini ganjil maka dia negatif. Negatif ini R theta topi dikali sama ini berarti D per dr kali 0 terus dikurangin sama D per dv dikali sama A per R kuadrat pangkat min BR. Begitupun dengan yang komponen ininya, V-nya. Jadi ditambah sama R sin theta. Oh ini salah. R sin theta V. R sin theta V. Terus dikali. Boleh. Bentar ya. Kali sama D per dr kali 0. Terus dikurangin sama D per dv. D per d theta. Sorry. D per d theta dikali sama A per R kuadrat pangkat min BR. Nah ini hasilnya. Ini kan tetap tulis 1 per R kuadrat sin theta. Ini, ini karena 0 semua ya, diturunin pasti 0. Jadi untuk komponen R topinya dia 0. Dikurangin sama R theta topi. Ini D per dr dari 0 kan 0. Terus ini D per dv dari A per R kuadrat kali E pangkat min BR juga 0. Karena tidak ada fungsi, tidak ada apa fungsi dari ini kan, apa si V-nya, makanya dia bernilai 0. Karena dia dianggap sebagai konstanta aja. Kali 0, terus ditambah sama R sin theta V-nya ini. R sin theta, V topi, D per dr dari 0 juga 0, sama min D per D, min D per D theta, dikali sama A per R kuadrat, E pangkat min BR juga 0. Karena nggak ada tetanya gitu. Jadi dianggap sebagai konstanta. 0 juga. Nah makanya hasil dari kernelnya itu bernilai 0. Medan maka eh, maka medan elektrostatis ya. Medan. Nah, ini adalah buat jawaban yang A gitu. Nah, selanjutnya yang B, tentukanlah rapat muatan listrik yang menghasilkan medan elektrostatik yang diberikan ini. Dan juga buatlah sketch dari distribusi rapat muatan ini gitu. Nah, berarti kita sekarang diminta untuk menentukan rapat muatan listriknya. Nah, gimana cara menentukan rapat muatan listriknya? Berarti kita pakai itu adalah hukum Gauss untuk dalam bentuk diferensial gitu, di mana divergens dari E itu tuh akan sama dengan rho per epsilon 0. Nah, maka karena kita mau mencari tahu adalah rho-nya, maka rho adalah epsilon 0 dikali sama uh, divergens dari E. Ini kayaknya kita pindahin aja langsung. Pindahinnya karena dia. Nah,
sekarang berarti kan kita mau mencari tahu nilai rho-nya. Nah, kalau epsilon 0 itu kan merupakan sebuah konstanta. Nah, berarti kita harus menghitung itu nilai dari del dot E-nya. Gimana caranya? Kan tadi kita udah dapat nilai, kita udah dikasih tahu nih, dikasih informasi tentang E-nya, di mana E-nya itu adalah A per R kuadrat dikali E pangkat min BR. Dengan ini berarti kita tulis ulang aja. E-nya itu adalah A per R kuadrat dikali E pangkat min BR. R topi ya. Nah, sekarang kita mau menghitung del dot E topinya. Ini sebenarnya berapa gitu kan. Nah, akan tetapi di sini itu tuh terdapat sebuah singularitas gitu. Dimana ini kan kalau misalnya kita pisah ini jadi A dikali E pangkat min BR dikali sama R topi per R kuadrat gitu. Nah, ini kan merupakan titik singularitas gitu. Makanya ini nggak tidak bisa langsung dilakukan divergensi kayak biasa gitu. Makanya ini itu kita tulisnya sebagai misalkan kan E-nya tadi adalah A kali E pangkat min BR dikali sama R topi per R kuadrat ini kan. Semuanya berapa? Nah, untuk menyelesaikan ini kita menggunakan identitas gitu. Dimana kalau misalkan kita punya divergensi dari ini adalah vektor, A-nya vektor, F-nya ini merupakan skalar, maka dia akan masukkan seperti ini gitu. Nah, berarti kalau misalkan dalam kasus ini, dalam konteks ini, si F-nya ini, kita tulis F-nya ini adalah A F pangkat min BR ya. Terus dan si A ini ya si A vektornya itu adalah R topi per R kuadrat gitu. Dengan menggunakan identitas kita tulis ulang. Berarti del dot FA itu tuh sama dengan berapa ya? F del dot A. Ya, dot A terus ditambah sama A gradian dari F ya. Grad F. Ya, oke. Nah, berarti kalau misalnya kayak gini, ini kita tinggal hitung aja. Sekarang untuk del dot A ya. Del dot A ini kan kita tahu bahwa A-nya itu adalah R topi per R kuadrat ya. Dan kita di soal itu tuh dikasih informasi tentang divergence dari R topi per R kuadrat itu sama dengan 4pi delta Dirac R gitu ya. A, kita tahu bahwa ini del dot A itu adalah 4pi delta Dirac R. Nah, sekarang kita mau mencari tahunya adalah sisa del F-nya gitu. Kan F-nya ini merupakan fungsi A dikali E pangkat min BR. Nah, kan sedangkan si gradien itu dia merupakan kalau misalkan ditempelin ke sebuah skalar, dia akan menjadi vektor gitu. Nah, maka ini itu akan kalau misalkan kita turunin del F ini itu sama dengan F aksen dia. F aksen R aja karena dia merupakan fungsi dari R aja. Maka jadi A kali sama E min AB kali sama E pangkat min BR. Ini kalau misalkan disubstitusiin, maka kita akan dapat di sini F-nya ini adalah A dikali E pangkat min BR dan del dot atau P-nya itu adalah 4pi dikali delta Dirac R terus ditambah sama di sini vektor A-nya itu adalah R topi per R kuadrat. Oh, ada dotnya, sorry. Nah, dot del. Nah, makanya ini ada R topinya. Karena kan sebenarnya kalau misalnya kita punya F ini adalah skalar, itu kan sama aja kayak do per do XF nih, koma do per do F Y, terus do F per do Z gitu. Jadi turunin terhadap komponen-komponennya itu. Karena di sini R, theta, sama V, dan juga si F-nya itu hanya memuat R doang, maka yang tersisa hanya komponen yang awal doang gitu. Makanya arahnya ke R topi. Nah, ini berarti R topi per R kuadrat didotkan sama del F-nya itu adalah min A, B, E pangkat min BR, dikali sama R topi. Nah, ini kalau misalkan diselesain, ini kan A dikali E pangkat min BR, kita tulis ulang, jadi 4pi delta Dirac R, ini ditambah. Nah, ini kan ada R topi dan juga R topi ya. Nah, karena dia sama, di dot product kan hasilnya 1 kan. Makanya ini jadi min A, B, E pangkat min BR per R kuadrat. Hasil gini.
Ini kalau misalkan disederhanain, sebenarnya bisa sederhanain. Jadi A dikali A pangkat min BR kali 4pi delta jarak R min B per R kuadrat. Nah, ini hasilnya. Itu adalah hasil dari del dot E-nya berarti kan. Maka del dot E adalah ini. Nah, sekarang kita mau mencarinya adalah rho-nya kan. Rho-nya tadi kan kita tahu bahwa ini adalah epsilon 0 dikali sama del dot atau F vektor E gitu. Makanya kita tinggal dikaliin aja sama epsilon 0-nya. A E pangkat min BR kali 4pi delta dirak R dikurangin sama B per R kuadrat. Nah, ini adalah buat jawaban yang soal B. Nah, selanjutnya yang C, ditanyakan berapakah muatan listrik total dari rapat muatan yang ditemukan ini. Nah, berarti kalau misalnya ada kayak gini kan kita mencari key-nya gitu ya. Key-nya. Nah, sekarang karena key-nya itu apa ya? Dia ditentukan oleh rho-nya, maka ini tinggal diintegralin aja terhadap volume gitu. Karena yang definisi rho itu adalah key per V kan. Sedangkan key-nya ini berarti rho V. Nah, karena key-nya nggak konstan ya, dq, maka ini akan rho dv. Maka key-nya ini adalah rho integral dv atau deta sama aja lah. Nah, ini jadi rho-nya kita masukin. Ini key ke rho dv. Rho-nya kita masukin adalah integral epsilon 0 kali A E pangkat min BR dikali sama 4pi delta Dirac R min B per R kuadrat gitu. Nah, gini. Terus dv-nya ini karena dia kita anggap ya bola, maka jadi R kuadrat sin theta R d theta dv ya kalau nggak salah. Nah, ini sebenarnya tinggal harusnya tadi nggak usah dikeluarin sih. Ini 4pi R, ini epsilon 0 A pangkat min BR min AB pangkat min BR epsilon 0 per R kuadrat. Ininya berarti R kuadrat sin theta dr d theta dv. Nah, ini kita bisa selesaikan aja satu-satu gitu. Kita hitung satu-satu. Ini berarti kan integral 4pi R min BR min theta R d theta dv min integral AB pangkat min BR 0 per R kuadrat kali R kuadrat sin theta R d theta dv. Nah, ini sangat terlalu panjang. Dia kalau misalkan diselesaikan tuh hasilnya itu berapa ya? Baik. Bentar ya. Kalau misalkan diselesaikan, ini nih untuk yang ada delta Diracnya itu tuh kita ada kalau nggak salah di nomor 2 tuh dia dikasih info bahwa ini integral fungsi dikali sama delta Dirac gitu. Itu tuh sama aja kayak si fungsinya terus di titik R0 gitu. Nah, di sini karena dia si delta Diracnya delta R doang gitu. Berarti kan sebenarnya itu sama aja kayak uh, dia itu sama aja kayak R min 0 gitu kan. Maka ini kan si R0-nya itu tuh adalah 0 gitu. Nah, berarti kita tinggal masukin aja si F0-nya jadi 0 gitu. Karena di sini bentuknya kayak gini, ini kan FR dikali delta Dirac gitu. Berarti selain delta Dirac tuh itu merupakan fungsinya. Sini berarti delta Diracnya ini dan fungsinya ini adalah 4pi epsilon 0 dikali sama A pangkat min BR. Nah, kan tadi hasil ini nih itu sama aja kayak di titik
di titik R0 gitu, di mana R0 itu adalah 0. Nah, makanya di sini hasilnya ini kan kita tinggal masukin aja bahwa R itu 0, kita akan dapat di sini jadi 4pi dikali epsilon 0 terus dikali E pangkat 0 gitu. Jadi hasil 1. Begitupun dengan yang ini. Ini kalau misalkan diselesaikan, coba ya. Kan jadinya kalau misalkan diselesaikan itu juga hasilnya sebenarnya ini cuma cuma masalah integral aja sih. Oke, kayaknya karena ini mungkin bakal panjang juga, ini aku skip aja. Sampai sini ada yang tanya dulu nggak sebelum lanjut lagi ke soal nomor 2 gitu. Ini konsepnya dari ini kan elektrostatis biasa ya. Nah ini dengan dari hubungan apa medan listrik dengan rho-nya itu kita menggunakan hukum Gauss dalam bentuk diferensial. Nah kita bakal dapat rho-nya berapa ini dan juga kalau misalkan ada titik singularitas itu biasanya suka dikasih apa dikasih petunjuk dan kalian tinggal pakai aja gitu. Oke. Di sini ada yang mau tanyain dulu nggak guys sebelum lanjut ke nomor 2? Sebelum kita lanjut ke nomor 2. Kalau misalkan gak ada yang tanyain, kita lanjut aja. Jadi kita lanjut ke yang ini. Oke. Nah ini sebenarnya soal biasa, soal menentukan panel listrik biasa. Jadi dia pertama sebuah cincin berjari-jari R terletak di bidang X Y dengan pusat cincin di O dan juga muatan total cincin Q. Turunkan ungkapan bagi potensial di titik P 0,0, Z. Nah, terus yang B itu pakailah hasil A untuk menurunkan ungkapan bagi potensial di titik P tersebut oleh cakram terletak di bidang X Y dengan pusat di 0 serta bermuatan serba sama. Nah, berarti sekarang kita coba kerjain dulu yang A gitu ya. Kalau misalkan di dalam medan listrik ini kita juga harus bisa menggambarkan kondisi yang terjadinya gitu. Nah, kan di sini kasih tahu bahwa sebuah cincin itu tetap jadi R terletak di bidang XY. Berarti ada sebuah cincin bentuknya kayak gini. Ini bidangnya itu bidang XY. Nah, terus katanya kita diminta untuk menentukan sebuah titik P, itu titik P-nya itu ada di sini. Sini, di tengah-tengah sini. Nah, terus muatan total cincinnya itu adalah Q. Nah, kita diminta untuk menghitung bagi potensial gitu. Nah, berarti kita mau mencari nilai si V-nya. Nah, kita kan tahu bahwa V ini itu kan adalah K ya ya. K dikali sama Q per R ya. Nah, tapi di sini Q-nya itu dia tersebar merata. Maksudnya dia ada di dalam si lingkaran atau cincin ini. Nah, makanya Q-nya ini itu nggak konstan kan. Berubah jadi dq. Nah, karena dia dq, karena ini dalam satu dimensi, maka dia lambda dikali sama ds atau dl atau apapun itulah. Nah, maka kita tinggal substitusin aja bahwa ini menjadi dv sama dengan k dikali dq per r gitu. Atau ini menjadi i sama dengan integral k lambda ds per r. Nah, oke. Nah, sekarang karena dia kita meninjau adalah potensial biasa, jadi kita nggak perlu menghitung kayak medan listrik gitu. Kalau misalkan medan listrik kan kita tahu di sini dia arahnya ke sini ya, arahnya ke sini, sini arahnya ke sini. Maka si komponen X sama Y-nya dia akan saling menghilangkan. Hanya tersisa itu komponen Z-nya aja gitu. Makanya dia pakai simetris kalau misalkan medan listrik. Karena medan listrik itu merupakan sebuah vektor. Sedangkan kalau misalkan si potensial itu hanyalah skalar gitu. Jadi kita bisa langsung hitung aja kayak gini. Nah sekarang kita kan mau meninjaunya itu adalah mungkin di sini biar kelihatan jelas ya. Kita pakainya R-nya bukan R ini. Kita pakainya R tulis aja. Ini. Ya tulis. Di mana ya tulis ini itu adalah jaraknya dari muatan ke titik yang kita tinjau gitu. Berarti dari sini. Ini adalah R. Adalah R.
Nah, terus kita sekarang kan mau mencari R-nya. Gimana cara tahu R-nya? R-nya itu kita pakai Pitagoras gitu. Kan kita tahu ini kayak gini kan. Di sini ini R-nya, di sini berarti R besar ya. R besarnya dia jari-jarinya, terus tingginya itu Z ya. Nah, maka kalau kita mau cari tahu si R tulisnya, maka dia R tulisnya sama dengan akar Z kuadrat tambah sama R kuadrat gitu. Nah, maka ini itu akan menjadi karena K-nya itu merupakan sebuah konstanta, lambdanya juga sebuah konstanta, maka ini integral ini ds per akar Z kuadrat tambah sama R kuadrat gitu. Nah, sebelum itu ds-nya itu apa? ds-nya itu kan karena ini merupakan sebuah lingkaran, keliling lingkaran, maka ds-nya itu sebenarnya adalah R d theta kan. Nah, d theta-nya ini itu adalah 2pi, makanya jadi 2pi R. Nah, gini. Jadi ds-nya itu sebenarnya adalah K integral, kan ini ds-nya kalau misalnya kita integral itu jadinya, berarti nggak bisa integral. Jadinya 2pi R per akar Z kuadrat plus R kuadrat. Nah, ini adalah potensial untuk di titik P gitu, di titik P yang tingginya Z gitu. Oke. Nah, sekarang K-nya juga bisa kita ubah. Kan K-nya itu adalah 1 per 4pi epsilon 0 ya. Dikali sama lambda 2pi R per akar Z kuadrat plus R kuadrat ya. Ini kita coret sederhanain. Itu jadi lambda R per lambda R. Oh, ini 2pi-nya 2pi R gitu ya. Lambda R. R 2 epsilon 0 ya. Kali sama 1 per akar Z kuadrat plus R kuadrat. Ini. Nah, ini adalah untuk potensial di titik P-nya. Nah, selanjutnya itu yang B, itu diminta pakailah hasil A untuk menurunkan ungkapan uh, potensial listrik juga di titik P tersebut oleh cakram yang terletak di bidang XY dengan pusat di 0 serta bermuatan sebelah sama dengan total muatan itu adalah Q dan jari-jarinya R. Nah, berarti kalau misalnya kayak gitu, kita si gambarnya, jadi kan yang tadinya ini cuma cincin doang, sekarang dia adalah sebuah cakram gitu. Jadi untuk masing-masing di sini juga dia akan mempengaruhi titik potensial di sini. Jadi di sini misalkan ini adalah posisinya. Nah, makanya di sini yang berubah tuh apa? Yang berubah adalah dekinya. Jadi kan tadi kita tahu bahwa dekinya itu adalah lambda dr gitu, lambda ds. Nah, itu karena dia satu dimensi. Nah, tapi kalau misalkan dia dua dimensi, maksudnya kayak ini kan luas alas gitu ya, maka dekinya ini kita pakainya sigma, sigma da di mana di sini da-nya itu kan berarti PR kuadrat gitu. Tapi sini karena dia nggak konstan, nanti kita harus mengintegralkan. Nah, sekarang kita masuk lagi ke tadi V-nya. V-nya itu kan adalah 1 per 4 pi epsilon 0 dikali sama integral dq ya. Dq per at least ya. At least. Nah, dq-nya kita masukin 1 per 4 pi epsilon 0 kali integral sigma dA per, karena dA-nya ini adalah sigma RDR d theta ya. RDR d theta ini per R tulisnya itu sama ya. R tulisnya itu adalah akar R kuadrat ditambah sama Z kuadrat. Nah, ini adalah potensialnya gitu. Nah, terus sekarang kalau misalnya kita integralin, dia itu akan menghasilkan P-nya itu adalah Q per 2pi dikali sama epsilon 0 R kuadrat. Ini kali akar R kuadrat tambah sama Z kuadrat dikurangin sama Z. Nah, ini adalah potensial oleh cakramnya gitu. Nah, terus selanjutnya yang soal C katanya pakai label untuk mendapatkan ungkapan bagi benda listrik E dari cakram di titik P tersebut. Ya udah, kalau misalnya kayak gini kita pakai hubungan antara benda listrik dan juga potensial gitu, di mana S dengan min
del V gitu atau gradiennya. Nah kan kita tadi taunya itu adalah si si potensialnya gitu, maka kita tinggal integralkan aja gitu. Ini berikan si V-nya ini sama dengan min integral gitu. Ya. Nah, kalau misalnya kita diselesaikan, ini akan dapat E-nya itu oh enggak benar-benar. Kita kan mau nyari E-nya gitu. Berarti kita tinggal turunin aja si delta V-nya. Ini kita akan dapat jadi V-nya ini si E-nya ini itu adalah K per 2Pi epsilon 0 R kuadrat. Terus kita turunin aja. Jadi ini ya kali 1 min Z per akar Z kuadrat tambah sama R kuadrat. Dengan arahnya ini adalah Z-topi. Nah ini. Berarti ini. Nah ini buat pedal listriknya. Terus selanjutnya, yang D itu selanjutnya tuliskan ungkapan E bagi keadaan P jauh dari cakram, yaitu Z-nya lebih dari R. Terus dekat sekali dengan cakram, yaitu Z-nya kurang dari R. Nah biasanya kalau misalnya kayak gini, itu tuh dikasih tahu apa ya? Dikasih tahu petunjuk gitu dengan menggunakan ekspansi binomial gitu. Dimana kalau misalnya kita punya kayak gini, kita punya 1 per sini kan berarti konteksnya 1 per Z kuadrat tambah sama R kuadrat ini kan sama aja kayak Z kuadrat plus R kuadrat ya pangkat minus setengah. Nah ini nih akan sama dengan 1 per Z karena dia ini sekarang untuk Z-nya lebih dari R ya, untuk Z-nya lebih dari R, maka dia ini akan sama kayak 1 per Z dikali sama 1 dikurangin 1/2 R kuadrat Z kuadrat per Z kuadrat ini. Nah, terus karena dia udah berubah jadi kayak gini, si komponen 1 per Z kuadrat plus R kuadratnya, itu tuh nanti si E-nya akan berubah. Mungkin aku tulis ulang nih, kayak berantakan baca. D untuk Z lebih besar dari R, gunakan ekspansi binomial 1 per akar Z kuadrat tambah R kuadrat, itu tuh akan sama dengan 1 per Z kali 1 min 1/2 R kuadrat per Z kuadrat. Pangkatnya. Nah, gini. Nah, karena kita udah tahu nilai kayak gini ya, nilai 1 per Z kuadrat plus R kuadrat kayak gini, kita coba substitusiin, maka E-nya itu, ini pakai ini, aproksimasi. E-nya ini akan menjadi Q per 2Pi epsilon 0 R kuadrat, ini kali 1 min Z, terus dikali 1 per Z, kali 1 min setengah R kuadrat plus per Z kuadrat. Nah, ini kalau misalkan diselesaikan, dia akan menjadi Q per 2Pi plus ini. Kan 1 dikurangin Z dikali 1 per Z ya. Berarti Z-nya kecoret. Z-nya kecoret. Terus ini 1 dikurangin sama 1. Dia juga kecoret. Ya, coret. Kan tersisa positif ini kan. Positif setengah R kuadrat per Z kuadrat gitu. Makanya jadi Q per 2Pi epsilon 0 R kuadrat dikali sama setengah R kuadrat per Z kuadrat. Nah, ini kalau misalkan kita kaliin jadinya R kuadratnya kecoret juga. Akan tersisa Q per 4Pi epsilon 0 Z kuadrat. Nah, ini arahnya itu adalah berarti ke Z topi. Nah, sekarang dapat lihat ya bahwa ketika dia si Z-nya itu jauh lebih besar daripada R, atau jaraknya itu sangat jauh, maka si cakram tadi itu dianggap sebagai muatan titik gitu, bisa menjadi muatan titik. Kan ini adalah benda elektrik untuk muatan titik gitu. Nah, selanjutnya itu untuk kasusnya itu adalah R-nya lebih besar, Z, ya R-nya lebih besar daripada Z, lebih besar daripada Z. R-nya jauh lebih besar daripada Z. Ini adalah. Nah, kalau misalnya kayak gini, kita juga meninjaunya yang ini. 1 per Z kuadrat tambah R kuadrat. Nah, ini karena sekarang yang lebih besar adalah
yang R-nya gitu, bukan yang Z-nya, maka kita tinggal pakai aja kayak yang tadi gitu. Kita tulis lagi jadi 1 per R kuadrat, 1 per R kali 1 min setengah kali sama Z kuadrat per R kuadrat. Ini ya. Nah ya. Nah, terus kalau misalkan udah, kita tinggal substitusin aja lagi ke medan listriknya. Ini E, itu tadi kan Q per 2Pi 0 R kuadrat dikali sama 1 dikurangin Z dikali 1 per R dikali 1 min 1 setengah Z kuadrat per R kuadrat. Nah, ini adalah untuk kasus yang si R-nya itu jauh lebih besar daripada Z. Nah, sampai sini itu udah beres. Oke, habis ini ada yang mau ditanyain nggak sebelum kita lanjut lagi ke bab selanjutnya berarti? Tunggu semenit ya. Oke, kalau misalkan nggak ada yang bertanya, kita lanjut aja ya. Nah, ini kita bakal lanjut ke soal nomor 2, soal UTS kemarin juga, yang kita udah kerjain juga. Nah, ini sebenarnya ini adalah jawaban jawaban rapat muatan yang tadi kita udah kita eh, dapetin juga di soal nomor 1 yang tadi kita jelasin. Ini kalau misalkan kita integral, ini kan katanya diminta penukaran medan listrik di seluruh ruang yang dihasilkan oleh distribusi rapat muatan berikut. Nih, rho R dikasih. Dengan A dan B itu adalah sebuah konstanta positif, dan R itu adalah jarak radial dari titik asal. Tunjukkan langkah pengerjaan Anda. Ingat hukum Gauss dan mungkin sifat integrasi dari fungsi delta Dirac. Nah, kalau misalnya kayak gini, ini kan yang kita diminta untuk menghitung medan listrik gitu ya. Kan kita tahu bahwa yang berhubungan sama medan listrik itu adalah integral E dot dA itu sama dengan Q n plus per epsilon 0 ya, per epsilon 0. Nah, terus berarti kan kita mau mencari pertama-tama kita mau mencari Q n close dulu kan. Di mana Q-nya itu adalah ini kan rho dV. Rho v lah berarti. Ya, integral rho dV. Nah, ini sebenarnya bisa dipakai juga jawaban yang C tadi. Mungkin kayaknya aku coba tunggu dulu deh. Kalau misalkan si rho-nya kita apa? Kita jabarin, dia menjadi 4pi lambda R top R vektor kali epsilon 0 A E pangkat min BR integral dV kurangin epsilon 0 A pangkat min BR B per R kuadrat dV integral. Nah, ini seperti yang tadi aku bilang ya, ini kita bisa pakai apa si informasi yang dikasih tahu di soal bahwa R0 itu kan berarti kita 0 ya. Maka kita ini tahu di sini dan akan menjadi 4pi epsilon 0 kali A pangkat 0 ya, maka selesai itu aja. Terus ini dikurangin sama dengan epsilon 0 A itu adalah sebuah konstanta sama B juga konstanta kan. Kita keluarin epsilon 0 A dan B terus dikali integral E pangkat min BR per R kuadrat dV gitu. Nah, di sini karena dia merupakan apa? Sebola, jadi ini 4pi epsilon 0 A min epsilon 0 AB integral pangkat min BR R kuadrat per R kuadrat kali sin theta dr d theta dv. Nah, ini diselesaikan di 4pi epsilon 0a dikurangin epsilon 0 ab, ini kecoret ya R kuadrat ya, hilang ini. Sisa E pangkat min BR aja, E pangkat min BR diintegralin jadi dirinya sendiri ya, E pangkat min BR. Jadi dia dirinya sendiri, E pangkat min BR per min B usahain. Terus sin theta kita integral terhadap theta berarti kan jadi min ya. Dia jadi min. Atau kita integral satu-satu dulu deh. Nah, ini kan akan tersisa integral pangkat min BR
dr dikali integral sin theta d theta sorry d theta sama ini integral dv gini. Nah ini kita selesaikan ini 4pi epsilon 0a dikurangin epsilon 0 AB ini pangkat min BR DR kan dia jadinya pangkat min BR per R terus kali sama sin tetanya dia diintegralin theta berarti 90 itu 90 dia. Bentar. Kalau promosi ini bola apa ya? Sama bola ya? Pokoknya dia aku agak lupa sedikit ya. Aku ngeblank kayak ini sebenarnya integral biasa dia diintegralin, saya diintegralin, tetanya diintegralin, jadi juga diintegralin nanti bakal dapat hasilnya berapa gitu. Nah itu coba buat nyari muatannya. Ini aku kayaknya agak ngeblank tentang kayak gini. Bisa kalian cari sendiri juga. Itu cuma integral biasa gitu. Nah mungkin kita bakal lanjut aja ke soal nomor 3, di mana soal nomor 3 ini adalah tentang potensial. Ini yang materinya bisa dibilang agak banyak gitu. Sebenarnya padahal si pengerjaannya itu nggak terlalu susah gitu. Nah, jadi ini adalah soal tentang Laplace gitu, penerapan Laplace. Dimana ini sebuah kulit bola bermuatan. Kita dikasih informasi tentang sigmanya, sigma theta. Sebenarnya 1 ditambah sama cos theta C per M padat ini nggak penting sih. Nah, ini 1 plus cos theta. Nah, terus tuliskanlah semua syarat batas yang harus dipenuhi. Potensial listrik dan juga turunannya. Nah, sekarang kalau misalkan dia dikasih tahu informasi itu tentang apa? Si sigmanya, maka itu tuh akan ada 2 syarat gitu. Dua syarat batas yang berlaku untuk soal seperti ini gitu. Nah, pertama-tama syarat batas yang pertama itu kan tentang potensial di mana potensial ini nih eh, V in di R itu tuh harus sama aja kayak V out di R gitu. Di R tuh maksudnya di permukaannya gitu. Jadi potensial tuh akan selalu continue. Nah makanya potensial di dalam bola dan juga di luar bola itu harus sama gitu. Ini adalah syarat batas yang pertama. Ini adalah syarat pertama. Ya. Nah syarat yang keduanya itu adalah karena si potensial dia harus harus continue, maka turunan turunan radialnya juga harus continue. Maksudnya gimana? Jadi si E-nya, medan listriknya juga harus continue. Jadi E di dalam, E min ya E di dalam dikurangin sama E di luar ya. Kebalik sorry. E di luar dikurangin E di dalam, out dikurangin E in, itu tuh sama dengan sigma per epsilon 0 gitu. Sigmanya adalah sigma theta. Nah, ini adalah yang mau kita cari gitu hubungannya. Nah, kalau misalkan dikasih tahu informasinya rho theta-nya doang, kalau rho theta tuh dia bisa langsung dicocokin gitu tanpa perlu pakai kayak gini. Karena dia dikasih taunya adalah rapat permukaan, maka kita harus menggunakan syarat batas yang ini, di mana medan listrik di luar dikurangi medan listrik di dalam, itu tuh sama aja kayak sigma theta dibagi sama epsilon 0. Nah, ini adalah syarat batas untuk nomor 1 sama nomor 2 gitu. Nah, ini udah beres nih. Nah, terus sekarang yang kedua adalah hitunglah potensial listrik di dalam dan juga di luar kulit bola. Nah, sebelum itu harus tahu juga bahwa sebenarnya si uh, potensial ini itu kan kalau misalnya kita pakai Laplace itu dan juga kita selesaikan itu tuh akan didapatkan sininya tuh R sama theta. Theta lah gitu. Nah, di mana solusinya itu akan berbentuk AL dikali sama R pangkat L ditambah sama B L per R pangkat L per 1 ini dikali sama polinom Legendre gitu. PL di sini Legendrenya adalah cos theta. Nah, ini adalah solusi umumnya. Solusi umumnya berbentuk kayak gini. Ini kalau misalkan dapatnya dari mana, itu tuh dengan menurunkan si persamaan ini kan. Persamaan Laplace dari potensialnya. Nanti kita bakal dapat kayak gini. Nah, sekarang gimana cara tahunya yang mana itu potensial di dalam sama yang mana itu potensial di luar gitu. Di sini kan di V in dan V out itu tuh dia berbeda. Kenapa dia berbeda? Karena kalau misalnya kita lihat nih dari persamaan ini,
ketika R-nya itu sama dengan 0, ataupun atau berarti itu dia ada di titik pusatnya gitu ya. Nah, ketika dia R-nya sama dengan 0, komponen ini ya dia bernilai 0 gitu. Tapi kalau komponen ini dia akan bernilai tak hingga. Nah, karena dia bernilai tak hingga, maka si BL ini harus dihilangkan. Maka dari itu, untuk di dalam bola tuh hanya ada komponen ini aja, AL dikali R pangkat L dikali sama PL cos theta. Nah, sedangkan untuk yang di luar bola itu berarti kan kalau misalkan di luar bola kita meninjaunya itu adalah ketika dia jaraknya tak hingga gitu. Ketika dia jaraknya sangatlah jauh gitu. Ketika dia R-nya sama dengan tak hingga, maka ada komponen yang bernilai tak hingga juga. Berarti dia nggak boleh kan. Dimana komponen tak hingga itu adalah yang ini kan. Si R pangkat L ini dia tuh bernilai J tak hingga gitu. Maka karena dia bernilai tak hingga, si AL ini harus dihilangkan. Jadi hanya tersisa BL per R pangkat L per 1 dikali sama PL cos theta. Nah, terus sekarang gimana cara dimintakan adalah mencari potensial listrik di dalam sama di luar kulit bola gitu. Ini kan kita baru secara umum aja kan. Kita ini dalam bentuk indeks gitu. Ini kan sebenarnya sigma L dengan 0 sampai tak hingga. Kita mau meninjaunya, ini adalah bentuk umumnya gitu. Bentuk umum L-nya tuh kita masukin dari 0 sampai tak hingga. Tapi sebenarnya yang ada nilainya itu nggak semuanya, nggak semua L tuh ada nilainya gitu, hanya beberapa aja. Nah, gimana cara kita tahu nilai AL sama BL-nya? Itu tuh sebenarnya bisa pakai ortogonalitas persamaan Legendre, tapi itu terlalu panjang dan kayaknya lebih dipakainya gini. Jadi dia pakainya gimana? Itu kita memanfaatkan syarat batas yang udah diketahui gitu. Dimana di sini pertama dikasih tahu bahwa si sigma tetanya kan adalah sigma tetanya sigma tetanya itu adalah 1 plus cos theta ya. Nah, gini. Nah, jadi kalau misalkan dikasih syarat batas kayak gini, dikasih rapat muatan yang ada di permukaannya, itu tuh kita harus ubah dulu, ubah ke dalam polinom Legendre gitu, di mana biasanya ada di cheat sheet ya. Di cheat sheet itu dikasih tahu polinom Legendre-nya, kayak P0 X itu tuh nilai 1, terus P1X ya. P1X itu nilai X, dan seterusnya gitu. Nah, dalam konteks ini, kita kan menggunakannya PL cos theta ya. Maka kalau misalkan PL cos theta, P0 cos theta itu bernilai 1 juga, dan P1 cos theta itu bernilai cos theta gitu. Nah, maka dari itu ini si persamaan ini dia bisa diubah menjadi P0 cos theta terus ditambah sama P1 cos theta. Ini. Ini berarti sampai sini ini udah dapat nilai gitu. Jadi untuk mengerjakan yang Laplace kayak gini, pokoknya kita tuh harus tahu dulu syarat batasnya. Dikasih taunya apa nih? Dikasih taunya rapat muatan atau rapat volume gitu. Kalau misalkan rapat muatan, dia harus kayak gini. Jadi kita pakai dua syarat batas gitu. Syarat batas untuk medan listrik dan juga syarat batas untuk potensial gitu. Nah, oke. Nah, ini kalau misalkan kita udah dapat si sigma tetanya, sekarang kita menerapkan syarat batas yang pertama. Dimana syarat yang batas pertama adalah V in di R itu harus sama dengan V out di R. Jadi potensial VI-nya kan kita tahu bahwa tadi VI-nya adalah ini kan AL R pangkat L PL cos theta ya. Nah, maka AL ini kita gunakan syarat satu. AL dikali sama R pangkat L. R-nya R besar ya, karena dia ada di permukaan gitu. PL cos theta itu tuh harus sama kayak V out. V out-nya adalah berarti BL per R L per 1 dikali sama cos theta. Oke. Nah, sekarang di sini fungsinya kita mengetahui ini apa, si sigma tetanya itu. Jadi fungsinya kita mengetahui itu adalah ini, mungkin ini kayak kurang rapi ya. Kan si sigma tetanya sama dengan 1 plus cos theta. Ini sebenarnya P0 cos theta tambah sama P1 cos theta.
Nah, fungsinya kita tahu ini tuh adalah kita mau mencari ininya. Ini kan dia P0 sama P1 ya. Nah, maka L yang bertahan itu tuh hanyalah L yang 0 sama L yang 1 gitu. Makanya ini kan karena dia PL cos theta bisa kita coret deh. Nah, makanya dia yang bertahan hanya 0 sama 1. Makanya di sini jadi AL, kita coret ya. Sini A0, R pangkat 0, P0, terus tambah sama A1, R pangkat 1, P1 cos theta, terus sama dengan ini berarti B0 per R pangkat 1, terus ini P0 cos theta. Ditambah sama B1 ya, B1 ini R pangkat 2, ini P1 cos theta. Nah, sekarang kalau misalnya kita dapat persamaan kayak gini, kita dapat sebuah hubungan gitu, hubungan antara A0 dan juga B0-nya. Ya, pokoknya A sama B-nya. Sekarang kita lihat yang mempunyai komponen yang sama itu. Komponennya berarti P0 sama P0, P1 sama P1 gitu. Nah, berarti kan dari sini kita tahu bahwa nilai A0 R pangkat 0 ini harus sama dengan B0 per R. Ya nggak? Nah, terus yang kedua itu A1 A1 kali R dengan P1 cos theta-nya. Ini P1 cos theta berarti dia koefisiennya harus sama. A1 pangkat R, A1 kali R sama dengan B1 per R kuadrat. Nah, ini uh, hubungannya kita simpan dulu. Nah, selanjutnya kita menggunakan syarat batas yang kedua. Di mana syarat batas yang kedua itu adalah E out min E in itu sama dengan sigma theta per epsilon 0. Nah, ini bisa kita ubah juga sebenarnya bentuknya. Kan tadi medan listrik di luar, kurangan medan listrik di dalam, itu tuh sama dengan sigma theta per epsilon 0. Nah, tapi kan karena kita ininya potensial, maka kita ubah menjadi ininya menggunakan hubungan ini E sama dengan min del V ya. Nah, maka E-nya ini jadi min D, D, dV out per D, DR ya berarti ya. Terus dikurangin sama yang D ini ya. Ini jadi tambah dVn, Vin per DR gitu. Ini sama dengan sigma theta per epsilon 0. Nah, gini. Oke. Nah, sekarang berarti ini kita simpan dulu ini buat yang pertama. Informasi pertama. Nah, terus yang kedua, itu kan tadi min dV out, V out per DR itu tuh ditambah dV in per DR itu sama dengan sigma theta per epsilon 0. Nah, sekarang kita mau mencari tahu dulu nilai dV in sama DR-nya. Kan kita tahu bahwa V in itu apa? V in itu adalah sigma L sama dengan 0 sampai beta hingga dari AL, R pangkat L, terus dikali sama PL, cos theta ya, salah. Nah, kita turunin ini si DI-nya ini, kita turunin terhadap L, maka kita akan dapat di sini dV in per DR-nya, kita turunin terhadap R ya. Maka AL-nya tetap AL, si R pangkat L-nya, ini kalau bisa kita turunin, jadi L-nya turun, R, L min 1, tetap PL cos theta. Nah, nih. Nah, sekarang yang V out-nya juga sama, kita turunkan terhadap R. Maka karena V out-nya itu adalah, tulis ulang nih. L dengan 0 sampai beta hingga BL per R L plus 1 ya. Terus PL cos theta. Nah, VL nya kita turunin. Kita turunkan ini kan berarti jadinya min BL
per udah ini ya turunnya L plus 1 dikali sama min BL per R L plus 2 PL plus theta. Ya, ini adalah turunannya. Oke. Nah, sekarang karena kita udah tahu turunan-turunannya, nah kita menggunakan syarat batasnya, kita substitusin dulu nilai L yang kita ketahuinya. Nah, karena tadi yang kita ketahui itu nilai L itu adalah L-nya 0 dan L-nya 1 kan. Substitusi L 0 dan L1. Ini kan sebenarnya ada sigmanya. Sigma L sebenarnya 0 sampai T hingga 3 sigma L dengan 0 sampai T hingga. Nah, maka dvi-nya tuh hanya tersisa ini. Dvi-nya per dr hanya tersisa kita substitusin L-nya. Ini kan untuk yang pertama L-nya 0. Berarti 0 dikali sama A0 R0 min 1 lebih P0. Kita sebut aja P0 aja. Nggak perlu kita tulis cos theta-nya. Nah, terus yang satunya jadi 1 A1 R pangkat 0. Ini P1 ya berarti ya. P1. P1. Nah, terus ini akan menjadi berarti berapa nih? A0 P0 ditambah sama oh enggak, ini A0 P0 hilang. Karena dia dikali sama 0 ya. Karena dikali sama 0 maka hilang. Yang tersisa hanya A1 saja. A1 P1 gini. A1 P1. Nah, yang dv out per dr itu kita substitusiin L-nya itu 0 dan 1. Maka ini jadi apa? Jadi min 1. Pertama min 1. Nanti min aja. Kita nggak perlu tulis min. Ini jadi B0. B0. Terus R pangkat 2. Berarti ya. R pangkat 2. Ini P0. Ini P0. Nah, ini ditambah sama yang L1. Ketika L1 maka jadi dia min 2 B1 per min 2 B1 min 2 B1 per R L1 ya berarti 3 ya. Nah, ini P1 ya. 1. Nah, sekarang kita udah tahu nilai dv in sama dv out-nya, maka kita tinggal substitusin aja ke syarat batasnya. Kita masukin ke syarat batasnya, maka kita akan dapat syarat batasnya kan tadi kita tulis ulang mana ya. Ini kan. Pas. Ini substitusikan. Maka kita tinggal masukin aja. Ini dv out per dr ya. Ini jadi min kali, karena dia min sama min, kita langsung positif aja. Di B0 per R kuadrat ditambah dikali P0 kali P0 ditambah 2B1 per R pangkat 3 P1. Terus ini ditambah Vin-nya itu kan tinggal A1 P1 ya. A1 P1. Ini sama dengan sigma theta. Dimana sigma theta-nya kan tadi kita ubah menjadi tadi sigma theta. Sigma theta jadi P0 sampai 1 kan. Maka jadi sigma theta-nya dia P0 sampai 1 P0 plus P1 per epsilon 0. Nah, sekarang kalau misalnya udah kayak gini, kita kelompokkan. Kelompokkan yang memiliki P0 yang sama. Kita kelompokkan, berarti jadi B0 per R kuadrat. Ini kan karena cuma satu, jadi P0 doang. Ditambah sama ini berarti 2B1 per R pangkat 3 tambah A1 itu kali P1 sama dengan P0 per epsilon 0 ditambah P1 per epsilon 0. Ini kalau misalkan kita cocokin, berarti kan nih kita tahu bahwa si B0 per R kuadrat ini sama dengan epsilon 0 ya. Dan juga si 2 per R pangkat 3 B1 tambah A1 ini itu sama dengan 1 per epsilon 0 gitu kan. Nah, ini kita tinggal cocokin aja. Kita cocokin bahwa ini B0 per R kuadrat sama dengan 1 per epsilon 0. Dan
2B1 per R pangkat 3 tambah 1 ini sama dengan 1 per epsilon 0 juga. Nah, berarti kita udah dapat hubungan-hubungan. Pertama, hubungan yang pertama tuh ini kan. Hubungan yang kedua ini. Dan juga hubungan yang pertama itu adalah, nah tadi. Nih, hubungan yang pertama. Bahwa A0, R pangkat 0 itu sama dengan B0 per R, A1 kali R itu sama dengan B1 per R kuadrat gitu. Guys. Ini kalau misalkan kita ini kan sama aja kayak A1-nya berarti B1 per R pangkat 3 ya. Oke. Nah, karena udah tahu A1-nya, sekarang kita substitusi sini. 2B1 per R pangkat 3 ditambah sama 1. A1-nya berapa tadi? A1-nya itu adalah B1 per R pangkat 3. Kita masukin, ini jadi B1 per R pangkat 3. Itu sebenarnya 1 per epsilon 0. Nah, maka kita tahu bahwa B1-nya ini adalah 3B1 ya, 3B1. Berarti B1 sama dengan R pangkat 3 per 3 epsilon 0 ya, 3 epsilon 0. Ini adalah untuk komponen yang B1-nya. Nah, untuk yang A1-nya kita kan udah tahu B1 R pangkat 3 per 3 per epsilon 0. Tadi dari ini kita tinggal substitusin aja B1-nya. Maka A1-nya, ini B-nya nggak konsisten ya. Ya, B1 lah. Ini kita substitusin aja, ini R pangkat 3 per 3 epsilon 0. Ini kan sama aja dikali 1 per R pangkat 3 ya. Maka hasilnya adalah 1 per 3 epsilon 0 dikali R pangkat 3 per R besar pangkat 3. Ini untuk A1. Nah, sekarang untuk kita mau mencarinya itu untuk yang A0 dan juga B0-nya. Oh, enggak. Bentar. Ini aku kayaknya karena nggak konsisten ya untuk tulis R dan A-nya. R, A, dan B-nya. Ini harusnya bisa kan. R pangkat 3. R. Oke, R pangkat 3. Ini B1-nya berarti R pangkat 3 per 3 epsilon 0 kali sama 1 per R pangkat 3. Maka kan tersisanya 1 per 3 epsilon 0. Oke, ini berarti kita tahu bahwa ini A1, ini B1. Nah, terus sekarang kita belum mencari tahu tentang A0 sama B0 ya. Dengan menggunakan hubungan-hubungan yang tadi juga, pertama kan B0 per R kuadrat, itu sebenarnya 1 per epsilon 0. Dan juga tadi sebelumnya adalah A0 itu sebenarnya B0 per R. Nah, A0-nya itu kan sebenarnya B0 per R. Terus si B0-nya itu adalah berarti R kuadrat per epsilon 0. Ini R-nya jadi salah nih. R kuadrat per epsilon 0. Nah, ini A0-nya. Untuk A0-nya dia nilai segini. Dan untuk B0-nya sebenarnya A0 per A0 kali R ya. Maka B0 itu sebenarnya R pangkat 3 per epsilon 0. Nah, sekarang karena kita udah tahu nilai A0, B0, A1 sama B1, sekarang kita tinggal substitusin aja. Karena sebenarnya, ini kan dari tadi sebenarnya panjang ya. Kayak mungkin kalau misalkan bingung kita nyarinya tuh apa. Tapi kita tuh nyarinya tuh mau nyari ini. Ini loh. Kita tuh mau nyari VN ini dan VOUT ini. Nah, tapi kita mau mencari tahu nilai BL-nya nih berapa aja gitu yang survive. BL, nilai AL-nya ini berapa aja yang survive. Nah, cara nyari BL sama AL-nya itu tuh dari syarat batas. Nah, syarat batasnya kita harus turunin dulu. Misalkan dari informasi nih pertama yang sigma tetanya. Sebenarnya 1 plus cos theta. Kita ubah dulu ke dalam bentukan P0 dan juga P1 supaya nanti kita bisa dicocokin koefisiennya. Nah, jadi setelah tahu sigma tetanya gitu, kita pakai syarat batas ini. Kita tinggal hubungin aja. Fungsinya tuh buat nyari ini, nyari AL sama BL-nya. Udah itu aja intinya. Jadi kalau misalkan ketemu soal kayak gini gitu, dikasih informasi sigma theta 1 plus cos theta gitu, atau berapapun, kalian ubah dulu ini sebagai bentuk panel ya. Kalau misalkan ketemunya cos kuadrat, itu juga jangan bingung gitu. Misalkan ketemunya cos kuadrat gitu, cos kuadrat theta. Nah, ini kalian ubah aja dengan menggunakan
berarti informasi ini yang kedua, di mana informasi polinom Legendre yang kedua itu adalah ini 3x ya. 3x itu tuh sebenarnya 1/2 3x kuadrat dan 1 gini. Nah, jadi kalau misalkan kita mau mencarinya P3 cos theta gini kan. 1/2 3 cos kuadrat theta min 1. Nah, ini tinggal pindah ruas ini. Ini ya duanya ke sana, min 1-nya pindah, terus 3-nya juga turun, nanti jadi dapat cos kuadrat doang gitu. Cos kuadrat theta aja. Nanti tinggal disubstitusiin. Nah, jadi kalau udah dapat, udah kalian tinggal cocokin sama syarat batasnya. Terus sekarang udah tahu nih nilai A0, B0, A1 sama B1-nya, itu kita tinggal substitusin aja ke persamaan yang tadi di awal. Ini solusinya. Solusinya berarti V di in, V di dalam, itu tuh adalah hanya sisa A0 sama A1 ya. Berarti A0 R pangkat 0 kan P0 zeta, terus ditambah sama A1 R pangkat 1 P1 cos theta, P out-nya. Ini kan kita tinggal substitusi aja. A0-nya itu adalah R kuadrat ya, R kuadrat per epsilon 0 P0 cos theta ya. P0 cos theta itu berarti 1 ya. Kita tulis 1. Terus ini A1 berarti A1 ini tadi kan A1 kita tahunya berapa? 1/3 epsilon 0 ya. 1/3 epsilon 0 berarti ada R pangkat 1. Dan juga ini sebenarnya ini harusnya nggak ada R kecil sama R besar ya. Ini karena aku nggak konsisten aja nulisnya. Jadi R kecil dan R besarnya ya oh nggak benar. Ini berarti R1 R kecil benar R kecil. R1 terus ini dikali sama P1 cos theta, di mana P1 cos theta itu adalah cos theta kan. Nah, untuk V out-nya itu adalah berarti A1 dikali oh enggak, karena dia V out itu cuma memuat B, karena dia cuma memuat B, maka jadi B0 per R pangkat 1 dikali P0 cos theta ditambah sama B1 dari R pangkat 2 dari P1 cos theta. Ini. Kita tinggal substitusi nilai B0 sama B1-nya. Nilai B0 sama B1-nya di sini B0-nya itu adalah R pangkat 3 per epsilon 0. 3 per epsilon 0. Terus ini kan ada R pangkat 1, berarti R pangkat 1 sama P0 cos theta dia bernilai 1. Terus ini B1-nya itu tadi kita dapat tuh adalah R pangkat 3 per 3 epsilon 0. R pangkat 3 per 3 epsilon 0. Terus ini dikali sama R kuadrat. R kuadrat. P1 cos theta. P1 cos theta itu adalah cos theta. Nah, oke. Nah, ini adalah jawaban untuk yang bagian B. Ini sebenarnya ini aku kayaknya agak emang kurang konsisten tentang penulisan huruf besar, huruf kecilnya. Jadi kalau misalkan dia buat menemukan A1 nilai-nilai AL atau BL itu dia pakainya R besar ya, karena dia meninjaunya tuh dalam R besar itu adalah jari-jari si bolanya gitu. Jadi pada permukaannya. Jadi di yang kita selesaiin bersama itu pasti pakai R besar semua gitu. Nah, terus kalau misalkan di sini ini R kecil nih karena dia adalah komponen yang gak konstannya gitu. Dia variabel gitu di sini. Jadi jangan dicoret. Oke. Nah, ini adalah buat yang B. Jadi untuk menyelesaikannya kayak gitu tahap-tahapannya. Emang agak panjang. Panjang sih, bukan agak panjang. Dan rawan salah gitu kalau nggak konsisten. Oke, itu buat yang soal yang B. Sekarang kita buat yang soal yang C gitu. Nah, soal yang C ini nggak terlalu susah. Ini adalah hitunglah medan listrik di dalam dan di luar gitu. Nah, kalau misalkan disuruh menghitung apa medan listriknya, kan kita udah tahu tentang si potensial lah. Ya berarti kita tinggal ini aja dong, tinggal turunin aja dong si potensialnya. Kita turunin aja. Maka yang C ini E in ini sama dengan del dari V in ya berarti ya. V in. Berarti bukan D ini. Ya gradien. Nah, ini karena si VI-nya itu merupakan fungsi dari R dan juga theta gitu, maka akan muncul dua variabel gitu, dimana dua variabel ini adalah pertama dV per dr untuk R topi ditambah sama dV per d theta untuk theta topi gitu. Nah, ini kan karena kita udah tahu V-nya berapa tadi, V-nya ini sekian nih.
R kuadrat per epsilon 0, R per 3 epsilon 0 kalian mau cos theta. Sekarang kita turunin terhadap R. Turunin terhadap R kan ini untuk yang pertama itu karena dia konstanta berarti 0. Untuk yang kedua itu suku yang kedua maka dia menjadi cos theta per 3 epsilon 0 ya. Cos theta per 3 epsilon 0. Nah, terus untuk yang dv per d theta itu kita turunin terhadap theta. Untuk yang pertama juga dia 0. Yang kedua, ini kan cos theta ya. Cos theta kita turunin menjadi min ya. Min sin theta. Jadi dia min sin theta. Komponennya itu tadi ada R per 3 epsilon 0 ya. Nah ini. Ini untuk arahnya ini adalah arah R topi, ini adalah arah theta topi. Nah ini adalah medan listrik di dalam bola. Nah, terus medan listrik di luar bolanya itu adalah sama. Tinggal kita turunin aja. V out R, theta. Begini. Kalau misalkan kita selesaiin, kita turunin aja. Berarti jadi dV per dr, ini R topi, ditambah dV per d theta, ini theta topi. Kita turunin, untuk yang out itu berarti, ini pertama kita turunin terhadap R. Ini kan berarti R pangkat min 1 ya. Berarti jadi min R pangkat 3, ini V out ya. Kita tulis V out, out, in, in. R pangkat 3 per epsilon 0 ya. Epsilon 0 R kuadrat. Ya, sekarang yang suku kedua kita turunin terhadap R, maka dia akan jadi kan min 2/3, min 2/3 R pangkat 3 per epsilon 0 R pangkat 3 R topi. Ditambah dV out per d theta-nya, berarti ini kita turunin terhadap theta. Untuk yang suku pertama dia 0 ya, karena dia konstanta. Suku kedua, dia cos theta, kita jadi minus juga sama ya. Karena dia min sin ya. Jadi min sin theta R pangkat 3 per 3 epsilon 0 R kuadrat. Nah ini. Oke, ini adalah untuk jawaban yang bagian C. Nah, sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak teman-teman? Barangkali ada. Pas. Oke, aman. Gimana? Itu izin apa? Nambahin ada yang kurang di apa? Gimana? Gradien skalar buat koordinat bola yang sebelumnya tadi yang akhir banget. Oh, ini. Ya, harusnya itu do V do theta, harusnya ada seper R-nya di depan. Seper R do V do theta. Yang mana? Ini? Yang ini? Ya, harusnya ada seper R-nya. Oh, Ya, oh iya benar. Ya, nah iya jangan lupa pakai ini ya, pakai apa? Cheat sheet-nya jangan sampai langsung. Ini kan karena dia koordinatnya adalah koordinat bola gitu. Pakai yang cheat sheet tadi mana? Delve itu atau cheat sheet-nya itu? Ini sama dengan 1 per R D per DR S. Ini R P R terus ditambah enggak ini buat yang ini buat yang silinder. itu divergensi gak sih? Oh iya divergensi ya. Bentar. Mana sih? Yang gradien mah Oh iya do benar-benar. V do R. Ya, Ya. udah bener yang ini, cuman kurang seper R doang di theta. Do F per do R topi tambah sama 1 per R do F ya. per do theta topi tambah do 1 per R sin theta. Ya, 1 per R sin theta do F per do V topi. Nah, oke. Oke, berarti tadi yang salah itu ada di sini ya. Di sini ada 1 per R ya. 1 per R. Ini ada ya 1 per R sama di sini juga harus ada 1 per R. Nah, karena ada 1 per R, maka ini akan dicoret si R-nya. Ini dikali sama 1 per R. Ini dikali sama 1 per R. Maka ini hasil akhirnya ya ini nggak kecoret ya sih. Coret. Tahu berarti.
1/3 epsilon 0 doang. Per 3 epsilon 0. 3 epsilon 0. Dan ini menjadi 1/R⁻3 ya. Per R⁻3. Nah, ini buat hasil akhirnya. Nah, sampai sini ada yang mau tanyain dulu nggak? Gimana? Pas mau nanya dong. Oke, gimana, Ban? Tadi itu kan kalau misalkan R besar tuh berarti dia R yang di permukaan kan. Sedangkan kalau Iya. misalkan R kecil itu adalah R variabel yang dimana dia bisa di dalam permukaan apa tuh ataupun di luar permukaan. Nah itu Hmm. tuh munculnya perbedaan R besar sama R kecil tuh ketika perhitungan di mana deh? Nah, itu sebenarnya ada R besar R kecilnya munculnya sebenarnya si R besar nih itu kan dari ini kan dari komponen A0 dan B0 gitu loh. Jadi nilai AL sama BL itu pasti pasti ada R besarnya karena dia meninjaunya kan dalam permukaannya gitu, maksudnya dalam eh, permukaan si bolanya gitu. Jadi ketika R-nya tuh dengan R gitu. Nah, si R kecil nih yang munculnya dari persamaan umumnya aja gitu. Jawab, Bang. Oh, oke. Thank you, Pas. Oke. Oke. Ada yang mau tanya lagi nggak, guys? Mana? Kalau misalkan nggak ada yang mau tanya, kita langsung aja mungkin ini ke soal terakhir ya di sesi ini. Oke, ya sebelumnya ini yang aku nggak selesaiin, mohon maaf ya guys ya, karena aku agak ngeblank. Jadi ini cuma integral biasa, cuma nggak tahu kenapa aku lupa gitu. Mungkin karena grogi juga, maaf ya guys. Oke, kita lanjut. Nah, ini soal terakhir ya. Soal terakhir ini ada soal medan. Ada soal bahan dieelektrik ya. Ini ada soal sebenarnya soal paling gampang. Soal bisa dibilang ini soal panen gitu. Karena ini simple banget. Banget banget kan. Karena gak banyak gitu. Yang tadi aku jelasin bahwa perbedaannya itu cuma di E. Itu tuh nggak sama kayak epsilon 0 gitu. Jadi dia hanya nggak berada di vakum. Udah itu aja intinya gitu. Nah, makanya karena dia nggak berada di vakum tuh muncul ada yang namanya tuh D gitu, medan perpindahan atau pergeseran kalau nggak salah namanya. Pokoknya D ini adalah epsilon 0 dikali sama medan listrik ditambah sama eh, polarisasi. Mana polarisasinya ini adalah XM, kalau nggak salah XM epsilon 0 kali sama E. Nah, ini kelihatan ya bahwa ketika dia nggak di suatu bahan gitu, maksudnya XM-nya tuh dia belayannya 0. Nah, maka si P-nya hilang. Nah, karena P-nya hilang, ya kayak kalau P-nya hilang nih, P-nya hilang, hanya sisa ini aja kan. Itu kan kayak medan listrik di vakum biasa gitu. Jadi sebenarnya yang ngebedain itu doang gitu. Muncul ada yang namanya P gitu, di mana P ini adalah XM dikali epsilon 0 dikali sama medan listrik. Nah, jadi makanya ini kenapa ini soal ini gampang? Karena sama persis kayak bab yang satu dan lebih gampang malah. Nah, ini sekarang diketahui sebuah kulit bola jadi R, berarti ada bola gini ya. Bola jadi R ya. Terus diisi bahan di dieelektrik linear gitu dengan suseptibilitas listrik Xe. Oh, Xe berarti. Bentuknya XM. Sorry. XE. Berarti Xe, Xe. Nah, berarti sini ada Xe nih di sini. Nah, terus katanya di tengah bola tersebut disimpan muatan Q. Ada muatan Q, berarti positif Q ya. Nah, terus katanya tentukanlah medan pergeseran atau perpindahan listrik di semua daerah di dalam dan juga di luar bola. Nah, berarti sekarang kita pakai juga tentang hukum Gauss untuk medan pergeseran atau perpindahan. Jadi kan bentuknya yang tadinya kita kan tahu bahwa E dot dA itu tuh sebenarnya Q n close per epsilon 0 ya. Nah, ya epsilon 0-nya pindah ke kanan kan, ini kan. Dia pindah ke kanan, pindah ke kiri gitu kan. Jadinya ini kayak ya ini sebenarnya nggak tahu sih boleh nggak, tapi ya gini lah pokoknya. Ini kan jadinya epsilon 0 dikali E kan, ini kan D gitu. Nah, makanya di sini ada muncul D dot dA itu sama aja kayak Q n close. Tapi sini Q n close-nya itu adalah Q n close yang free atau yang bebas gitu. Karena dengan adanya bahan dieelektrik itu tuh biasanya muncul yang namanya uh, rapat muatan terikat sama atau rapat volume terikat gitu. Nah, nanti makanya harus dipisah gitu. Nah, kita harus cari dulu nilai D-nya dengan menggunakan Q close yang free. Karena kalau misalnya kita langsung pakai yang ini, ya nggak bisa karena Q close-nya bukan yang free. Ada juga
rapat muatan terikat atau enggak rapat volume terikat. Nah, oke, sekarang katanya diminta untuk menentukan pergeseran, medan pergeseran atau perbedaan listrik. Berarti kita mau mencari D-nya. Kita pakai aja hukum Gauss yang ini, di mana ini kan integral D dot dA sebenarnya Q enclose free gitu. Nah, sekarang kita pilih permukaan Gauss itu adalah permukaan bola berarti kan. Nah, karena permukaan bola, maka kita bisa langsung aja di sini integral D dot dA sama dengan Q enclose free ya. Itu tuh sama aja kayak D dikali dA. dA-nya ini berarti permukaan bola ya. Permukaan bola itu rumusnya berapa ya? Bentar. Ya, 4πr kuadrat. Nah, ini berarti dikali sama 4 πr kuadrat tuh. Ini sebenarnya Q enclose-nya. Berarti sekarang kita tinjau dulu pertama buat yang R kurang dari R. Kurang dari R ya. Dimana ini adalah zona 1. Dia si di dalam si lingkaran si bolanya ini, si kulit bolanya ini. Nah, maka Q enclose yang ada itu kan cuma positif Q kan. Dia cuma ada positif Q. Makanya ini jadi Q aja. Di Q. Nah, maka D-nya itu adalah Q per 4pi R kuadrat dengan arahnya pasti radial gitu kan, sama kan. Nah, arahnya radial. Nah, ini adalah untuk yang R kurang dari R. Sedangkan untuk yang lebih dari R, ya, isi yang lebih dari R lebih dari R, maka integral D dot dA itu sama dengan Q enclose ya, Q enclose free. Berarti ini sebenarnya sama hasilnya. 4πr kuadrat dengan Q. Ini jadi Q per 4pi R kuadrat atau pi. Nah, ini. Nah, ini adalah medan perpindahannya gitu. Nah, ini nggak terlalu kelihatan ya bedanya karena itu untuk medan pergeserannya sama. Lalu sekarang adalah medan listriknya. Kita diminta untuk menentukan medan listrik dan juga medan polarisasi di semua daerah. Nah, berarti sekarang kita mau menentukan pertama yang paling gampang itu adalah menentukan ini dulu, P-nya. Untuk R kurang dari R, kan kita tahu bahwa P itu adalah XE ya. XE epsilon 0 kali E ya. Nah, sekarang untuk yang R kurang dari R, katanya kan di dalamnya itu ada sebuah bahan ya, bahan dielektrik linear. Ada XE-nya, ada nilai XE-nya. Berarti dia ada punya P-nya. Makanya si medan perpindahannya yang tadi kita tahu hubungannya, itu kan menjadi, atau nggak usah deh. Kita hitung dulu. Nah, ini kan berarti kita tahu bahwa di dalamnya, di dalam kulitnya tuh ada polarisasi. Nah, terus sekarang ketika dia R-nya lebih besar daripada R, P-nya, kan kita tahu P-nya ini sebenarnya X-nya dikali epsilon 0 kali medan listrik gitu. Tapi karena dia di luar kulit bolanya, maka otomatis XE-nya bilangnya 0 kan? XE-nya sebenarnya 0. Ini seperti ini. XE-nya sebenarnya 0. Maka P-nya juga 0 dong. Karena XE-nya kan 0 kan? Nah, karena P-nya 0, maka kita akan menghitung medan listriknya nih. Pertama, untuk hitung E. Hitung E, R kurang dari R. Ketika R yang kurang dari R, kita kan tahu hubungannya adalah D itu sama dengan epsilon 0 E terus ditambah sama polarisasi kan gini. Nah, karena kita mau mencarinya itu adalah si E-nya aja, ya kita tinggal ini aja. Berarti ini E sama dengan D in P per epsilon 0 gitu. Jadi kita substitusin aja si D-nya itu kan tadi kita dapat bahwa D-nya itu adalah Q per 4pi R kuadrat dikurangin sama XE. Oh enggak, bentar, sorry. Enggak. Aku gini sih. Ini. Nah, sekarang karena P-nya itu adalah 0 E. P-nya itu adalah XE epsilon 0 E kan. Nah, E-nya ini kita keluarin. Dia E epsilon 0 kali XE ditambah sama XE epsilon 0. Nah, ini sebenarnya
Ini adalah epsilon 0 kali 1 plus XE gitu. Nah, ini nih biasanya ini sebutnya tuh adalah ER gitu. ER, aku lupa namanya apa, pokoknya ER. Nanti ya si E-nya itu sebenarnya adalah epsilon 0 kali ER gitu. Nah, makanya ini jadi E-nya kali epsilon doang, itu tuh sama aja. Rapi. E kali epsilon 0 kali epsilon R D, maka D-nya itu sama dengan E kali epsilon. Nah, maka E-nya dapat bahwa ini D per epsilon. Nah, jadi sebenarnya intinya sama aja kan. Jadi yang ngebedain tuh si E-nya tuh si epsilon 0 itu sekarang berubah menjadi E gitu. Dimana E-nya itu definisinya itu adalah epsilon 0 dikali sama epsilon R gitu. Ya, terus sekarang kita tinggal masukin aja nilainya. Jadi si D-nya kan tadi kita tahu ya bahwa D-nya itu untuk di dalam itu adalah ini Q per 4PR kuadrat gitu. D-nya berarti ya, berarti E-nya itu adalah 4 Q per 4 PR kuadrat dikali 1 per E-nya berarti epsilon 0 kali 1 plus XM ya. Nah, gini. Nah, ini adalah beda listrik untuk di dalam. Nah, tapi untuk di luar, sekarang ketika R-nya lebih dari R. Ketika R lebih dari R, itu 1,2 ya. R lebih dari R, maka si E-nya ini, kan kalau misalnya kita lihat tadi dari persamaan ini ya, nih, D epsilon 0 E plus P gitu ya. Dari persamaan itu, D sama dengan epsilon 0 E tambah sama P. Nah, karena di luar itu kita tahu P-nya 90 kan, karena dia nggak punya eh, susceptibilitas, maka dia berada 0. Karena dia berada di vakum, maka hanya tersisa bahwa D-nya itu sama dengan epsilon 0 E. Nah, jadi sebenarnya epsilon E-nya itu sama aja kayak Q per 4 PR kuadrat epsilon 0 gitu. Jadi dia dianggap sebagai muatan biasa. Efeknya kayak listrik biasa gitu. Jadi nggak ada epsilon lainnya. Jadi dia langsung aja pakai epsilon 0. Nah, ini kelihatannya maksudnya simple banget, maksudnya gampang lah. Ini nggak terlalu susah. Jadi yang ngebedain itu cuma di ini doang, di apa si P-nya ini ada nilainya atau enggak gitu. Kalau misalkan ada nilainya ya berarti ada, kalau misalkan ada bahannya berarti si P-nya ada nilainya. Tapi kalau misalkan dia ada di vakum, maka si P-nya itu akan nilai 0 gitu. Nah, terus selanjutnya ini untuk yang C, rapat muatan terikat sigma B dan juga rho B gitu. Nah, untuk yang C ini kita mencari sigma B itu dengan menggunakan rumus. Jadi kita ini rumusnya udah jadi. Rumus sigma B itu adalah P dengan menggunakan polarisasinya. P-nya P ini deh. P vektor didotkan sama entropi gitu. Nah, ini kan karena entropinya adalah arah radial, maka ini akan menjadi PR doang gitu. Jadi si polarisasi tapi di substitusikan R-nya itu adalah R yang besar gitu atau pada di permukaannya. Karena dia rapat permukaan kan. Ini kan rapat permukaan, maka R-nya harus disubstitusikan R-nya. Nah, kita tinggal substitusikan aja. Karena dari si P-nya kita dapat ya berapa ya P-nya? P-nya kan P-nya. Oh, ini. Oh, ini kita belum masukin ya. Ya adalah. Ya, P-nya kita tinggal masukin aja. Ini kan E-nya udah tahu ya. E adalah kayak gini. Berarti P dikali sama E. Enggak, sorry. P-nya adalah XE kali epsilon 0. XE kali epsilon 0 dikali E-nya. E-nya itu adalah yang atas ini. Q per 4pi R kuadrat. Terus dikali sama 1 per epsilon 0. 1 plus XM. Nih. Nah, ini tinggal selesaiin aja. Maka ini akan jadi XE. Q per 4pi R kuadrat.
kali 1 plus XM. Dan ini adalah buat sigma B-nya. Terus sekarang buat yang rho B-nya itu berarti kita carinya dengan mendivergensikan itu polarisasinya dulu. Nah, ini divergensi polarisasinya. Nah, divergensi polarisasinya juga sama. Kita berarti pakainya pakai koordinat bola, tapi di sini karena si P-nya itu hanya ditentukan oleh R aja, dia fungsi dari R aja, ya maka kita tinggal turunin aja gitu, si P-nya. Kan kita udah tahu bahwa tadi P-nya itu bernilai ini kan. Ya benar, ini semua nih, ini semua P nih. Kita tinggal turunin aja, maka jadi turunin terhadap R gitu. FE ke epsilon 0 Q per ini kita turunin 4pi. Ini kan tadinya R-nya R biasa ya, R kecil ya, bukan R kuadrat. R kuadrat berarti dia turunin, dia min 2. Min 2, berarti sini ada minnya benar. Jadi dia positif. Positif 2 kali R pangkat 3. Ya benar, R pangkat 3. Terus, udah. Terus sebenarnya ini pakai yang bawah aja deh. XE Q per, berarti 2 per 4 pi R pangkat 3 1 plus XM. Ya ini, kalau nggak salah. Oke, nah ini adalah jawaban untuk nomor 4 yang UTS kemarin. Jadi emang nggak terlalu ribet, dia sama persis kayak emang yang ngebedain tuh cuma si E-nya, itu tuh nggak sama dengan epsilon 0 dan juga epsilon R. Epsilon R. Jadi udah ini itu aja. Jadi kalau misalkan ada bahannya, berarti dia ada nilai P-nya. Tapi kalau misalkan nggak ada bahannya, ya P-nya ya 0 gitu. Itu sih buat bab yang terakhir. Oke. Masih ada Xiaoqi nggak? Xiaoqi gimana Xiaoqi? Hadir pas, hadir. Oke. Udah beres sih gimana? Oh, udah selesai. Oke. Udah. Ya, makasih pas. Oke, Oke. teman-teman, karena sudah selesai. Oh ya, jangan lupa nanti ada tutor lagi lanjutan untuk materi UAS karena U3 itu materinya dari UTS sampai UAS. Ya, kita tutup dengan mengucapkan dengan doa kebesaran masing-masing. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat guys. Thank you Xiaoqi, thank you Pasha. Thank you guys.